Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyil. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Ibu-ibu sekalian, sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab. Rob, Rasul, Jim, Jibril, Bak, Batu, Burak, ya. Rajab, Rasulullah, Jimnya Jibril. Ketika Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril, kecuali ke Sidratul Muntaha, Nabi sendirian langsung berdialog kepada Allah. Terus kemudian baknya, kalau orang sini bilang buruk, bahasa Arabnya batun, buruk batun. Karena apa ibu? Buruk itu nggak bisa digambarkan saking cepatnya. Jadi ya bu, saking cepatnya, cepat seperti kilat. Alhamdulillah, di bulan Rajab ini baru tanggal 8 bulan Rajab. Bulan Rajab ini kata Nabi, Syahrul Rajab, Syahrullah, Syahrul Syabana sahari, Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati, gitu. Bulan ini, bulan Rajab ini, bulannya Allah. Mudah-mudahan setiap kita melakukan kebaikan, Allah yang langsung akan membalas kepada kita. Langsung yang punya, yang masih. Ya, mudah-mudahan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab ini juga dikatakan bulan sepi, senyap. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berbau dosa, maksiatnya, kemudorotannya, ya biar atau sampai melampaui batas apa yang kita lakukan. Bahkan perang pun tidak diperbolehkan. Bulan Rajab, bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban itu bulannya Nabi. Sya'ban, kalau orang kita bilang bulan Roh. Makanya banyak sekali di bulan Roh itu asal kata dari ruh. Jadi kita menghadiahkan di samping kita kepada yang membutuhkan berdoa untuk yang yang sudah meninggal. Tapi alhamdulillah berusaha lama, ya, yang namanya tahlil itu nggak lupa, ya, siapapun orangnya yang memberikan support, yang membantu sehingga berusaha seperti ini, dari mulai bunda orang tuanya Ibu Hajah Asmawati, terus banyak sesepuh ya, Ustaz dulu banyak ini ibu, ya, ibu mah kayaknya kita bisa lihat yang lama-lama di sini ya, Mas pulang tuh, ini masih pada hidup ibu sekalian. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah meninggal, maka
Ramadan yang baru-baru gitu loh Bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan di bulan Rajab ini adalah bulannya Nabi, pokoknya bulannya Nabi Saban, Rawan, yang insya Allah tinggal beberapa dasar sebulan, sekarang tanggal 8 ya, sampai tanggal 30 mungkin 22 hari lagi ya. Terus 27 juga ada peristiwanya, nanti saya akan sampaikan. Alhamdulillah. Nah kemudian juga Ibu, bulan Ramadan adalah dimana bulan kita, kata Nabi bulan umatku. Makanya persiapkan diri kita, ya, bersihkan hati kita, sucikan hati kita. Insya Allah melalui hati yang bersih, pikiran pun akan menjadi bersih. Tidak ada kotor-kotor pikiran kita. Satu. Nah upaya kita, kan kita mah punya hak cuma apapun diri kita, berusaha dan berdoa. Yang penentu yaitu yang namanya qadarullah, itu milik Allah, hak prerogatif Allah yang menentukan setelah kita sebagai hambanya berusaha dan berdoa. Tadi sudah sampai itu pakai lagu, ya. Ibu baca doanya yang gak biasa, ditambahin tuh, selipin doa itu, ya. Tadi pakai nazom. Nah kalau subuh-subuh, ibu sholat subuh di rumah jangan pakai nazom, kan bocah pada ngeliatin. Bukan. Maksudnya itu neneknya, emaknya lagi ngapain, gitu ya. Kalau ikut nenek ya neneknya lagi ngapain, ya. Tadi udah tuh bagus banget. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Ya Bu ya, wa ballighna Ramadan wa hasib maqasidana. Tadi udah, kalau kita tulis begini aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terus waghfir lana dzunubana wa hasib maqasidana. Kita minta di situ Ibu, ya Allah berkahi hidupku di bulan ini nih, bulan Rajab. Berkah artinya cukup rezekinya, imannya, ibadahnya, umurnya, sehatnya, itu berkah namanya. Itu berkah. Kalau punya duit aja banyak duit belum tentu berkah. Punya duit tapi sakit-sakitan mulu, nggak nikmatin, bener. Nah, itu benar. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita berkah. Tadi duitnya alhamdulillah, sehatnya, ya, banyak duit kita gunakan untuk kepentingan kita. Tabungnya untuk akhirat. Begitu artinya sodako kalau orang sini bilang. Alhamdulillah. Terus berkah yang kedua kita minta di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Sya'ban. Keberkahan. Tempat di sini ada pengajian. Ibu niatin kalau punya duit sendiri, daripada di rumah merawangin biayanya banyak. Sekarang udah ada wadah yang namanya majelis taklim. Tuh, ringkas ibu bawa itu jeruk sekilo, duku sekilo, salak sekilo, kue, loyang. saya maksudnya satu-satu. Yang ini bawa jeruk, yang ini nggak, bukan itu semuanya dibawa satu orang. Gak mendingan di rumah itu sekalian. Ya Bu ya, ibu ini bawa jeruk, yang ini bawa, dan semuanya pada bawa. Niatin dari rumah, ya Allah saya bawa buah, ya ini kesukaan emak, kesukaan bapak, kesukaan suami, kesukaan anak. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah, begitu dulu. Bisa kita bilang bawa kue bilang besok buahnya. Saya mah orang banyak kue, saya mah nasi bok aja.
bulan besok. Bulan besok. Iya nggak apa-apa. Yang penting kita ada rezeki. Tuh bulan Ramadan. Ya, ingat Bu. Terus bulan Ramadan. Ramadan itu syahrul mati. Makanya kita mempersiapkan diri, bersihkan hati kita untuk kita berada di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini untuk apa? Melakukan, mengerjakan, mengamalkan perintah Allah dalam rukun Islam. Rukun dulu puasa. Ya rukun, bukan wajib lagi dan di atas wajib udah rukun, termasuk rukun Islam. Tuh. Makanya boleh yang berpuasa apabila haid, nifas, sakit, musafir. Tuh, musafir itu perjalanan. Tapi nanti diganti setelah selesai Ramadan. Gitu. Makanya ada istilahnya pondok, bayar utang. Betul, sudah paham? Terus kita minta diampuni segala dosa-dosa kita. Terus kita minta disampaikan semua apa hajat kita. Berdoa Bu. Di bulan Rajab ini punya Allah yang kasih ibu, nggak melalui perantara. Ya Bu ya, ingetin tuh. Makanya amalannya supaya hati kita bersih. Kalau saya mah di bulan Rajab aja sih Bu. Robbi firli warhani, Robbi firli warhani, Robbi firli. Ya Allah ampuni dosaku, turunkan rahmatmu, artinya kasih sayangmu, dan ampuni dan terimalah tobatmu. Tuh. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Berapa, Bu? Ngomongin apa? Cepet. 70. Kata apa? Lempengin jadi cepet. Perhitungan banget ya. Nanti kalau ada dicicil 70 dibagi 5 kan repot. 15 jadi 75. Nah, kalau 100 kan gampang. Johor 20, asar 20, maghrib 20, isya, subuh. Saya nggak tahu lama-lama pasti ada nyicil. Saya kan bandingnya dari baju Bu. Baru kita ambil baju, padahal duit ada. Nah, itu mama namanya kita harusnya mama begitu. Sampai ibadah ada istilah ini, kebanyakan nih. Tapi ada yang baca setiap waktu 100, boleh nggak? Boleh. Iya baca, baca ya. Ini nggak, ini sebetulnya nggak mesti di bulan Rajab Bu. Karena itu istighfar, ya. Terus ada lagi itu setelah kita berdoa, terus kita beristighfar, terus ada nih 3 hari lagi, 3 hari yang ini, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Saya tanya sekarang, kira-kira dari tanggal 1 udah belum tasbih? Subhanallahir, Subhanallahir. Ayo pergi apa? 100. Bagus. Iya emang 100. Iya. Subhanallahir hayyul qayyum. Ya Allah. Ini tinggal 2 hari lagi dah. Tadi sama besok. Rabu. Itu kalau kita sama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Entar 11 tanggal 11 sampai tanggal 20 sama. Subhanallahil ahadis somat. Pakai subhan. Ya,
kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Seperti itu Ibu. Jadinya kemarin saya cerita dingin banget tuh. Waktu saya membimbing, saya kagak pakai jaket, orang kagak tanya. Yang lain pakai jaketnya hampir begini. Benar. Orang Pakistan, orang Turki, orang Belgia, orang India, orang Hindustan. Saya nggak betah, makanya masuk ke pulang. Pulangnya baru kena. Di sana saya nggak pernah masuk ke ini, sampai sekarang masih. Kalau gini agak kecil. Benar-benar ini di bawah 10 derajat Celcius. Ya, tapi mudah-mudahan kesininya ntar di bulan Ramadan panas. Insya Allah saya di bulan Ramadan berangkat. Makanya tutup dulu ya, saya tutup dulu di bulan Ramadan berangkat. Jadi tutup saya enak, nggak tergesa-gesa. Ya, terus saya tadinya mau berangkat tanggal 4. Tanggal 4 saya masih sakit. Nggak jadi. Dua-dua. Udah ngasuh aja dulu deh Umi. Satu udah 10 ongkos katanya gitu. Dan nenek-nenek, kalau nenek-nenek kayaknya di sini aja. Iya, namanya udah nenek-nenek. Udah istirahat dulu. Mau nggak ntar bulan Ramadan? Ya oke siap. Karena pikiran saya nggak kebagi sama penutupan. Ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu sekalian. Jadi tutup kita agak tenang, gitu ya. Selesai kan tanggal 23 kan? 23 Maret kita udah puasa. Nah, jadi paling banter 16 kali udah selesai. 16, ya, gitu. Nah kemudian Ibu sekalian, yang dari tanggal 21 sampai tanggal 30 subhanallahi rawuh. Subhanallahi rawuh. Kenapa? Tadi pakai subhanallah kan? Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ntar saya akan sampaikan itu. Ya amalan dulu tuh. Subhanallah rawuh. Ya, nanti Ibu ingat-ingat. Ada Jumat yang terakhir. Jumat yang terakhir bulan Rajab itu kita baca di waktu Jumat. Kira-kira matahari apa ya? Kita katakan ya bahasa saya ya. Bahasa kita apa Bu? Waktu Jumat deh. Ya, waktu Johor. Gitu. Di Jumat yang terakhir. Ibu kan nggak mungkin sholat Jumat kan? Kalau di sini mah 20 sholat Jumat. Iya. Oh udah ada. Oh di Jawa udah ada. Alhamdulillah. Iya. Kalau di Madinah, Mekah kita ikut Ibu. Sholat Jumat selalu ikut Jumat. Madinah, Mekah karena saya selalu ngambil 2 Jumat di sana. Alhamdulillah Ibu. Nanti Jumat amalannya Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Ahmad nama siapa Bu? Nabi Muhammad. Saya sedikit evaluasi ya. Evaluasi ini untuk mengerti doang. Ahmadur Rasulullah ini nama Muhammad yang dilahir. Kalau Muhammad yang di bumi. Jadi hari Jumat berapa? Ya, betul. Itu berarti udah sering ngamalin. Cuma kadang-kadang suka lupa kalau itu belum. Ya Allah, ini apa sih Bu? Udah ya. Apa yang terjadi saya catat dalam sejarah. Yang pertama di bulan Rajab, Ibu harus tahu. Yang pertama, 1 Bunda
Ibu tahu Sayyidatina Aminatul Zuriyah siapa bu? Siti Aminah siapa? Bundanya. Itu bulan Rajab lagi ngandung. Siapa yang dikandung? Nabi Muhammad. Makanya lahirnya Rabiul Awal. Ngandungnya bulan Rajab. Makanya kalau ibu ngandung bulan Rajab, insya Allah anaknya nanti berakhlakul karimah. Sok yang pada mau hamil, bikin bulan Rajab, wek. Ini mudah-mudahan ada pengantin baru di depan kita. Hamil Rajab. Cuma saya kagak diundang. Oh nggak diundang, biasanya. Jangan nggak apa-apa deh. Gak usah malu-malu. Yang namanya pernikahan, bu, harus orang lain tahu. Kalau nggak tahu nanti jadi fitnah. Emang benar udah tahu. Yang nggak usah sedesa. Tetangga kehidupan, konten, tetangga kiri kanan. Kan kata Nabi, ngomong kambing satu. Kalau kambing kemarin, ayam satu nggak apa-apa. Jadi soto dia harus dapat bersalah. Saya nggak pernah nyusahin jamaah. Ayam satu lawis bikin soto. Udah itu, ya, selamat ya. Semoga sama Allah. Tidak apa-apa, bu. Jangan malu-malu bagi ketua itu kalau namanya nikah jodoh mengandung. Yang kedua, lahirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lahir Sayyidina Ali siapa itu? Sahabat Nabi, ya bu ya. Terus kemudian juga menantu Nabi. Suaminya siapa? Putri tercinta. Oh, nanti dia nanti lagi deh. Ya. Putri tercinta kisah Rasul yang namanya Fatimah Zahra. Makanya Siti itu ibu ini keturunan tingkat zaman dulu mah. Kalau sekarang mah berdarah biru. Keturunan yang berdarah biru, makanya disingkatnya Siti, kepanjangan dari Sayyidatina. Ya, makanya saya tadinya mau ganti nama pakai Siti. Kayaknya udah tua kan? Namanya Sayyidatina dari saya. Sebetulnya Siti Khadijah, yaitu dipanjangin dari Sayyidatina Khadijah. Itu istrinya Nabi, ini menantunya Nabi. Sayyidina Ali ini ibu terkenal dengan gudangnya ilmu, orangnya jenius, kantong muda, ya strategi Islam hebat Sayyidina Ali. Dan termasuk yang di dalam sahabat Nabi, yang di dalam Khulafaur Rasyidin, yang kita sering tawasulin bunyi. Ibu suka tawasul? Weh, yang belakang sering tawasul kan? Iya. Tawasul enggak ditanya? Sering enggak ditawasulin? Apa enggak? Sering. Begini bu. Saya kalau sholat tasbih kan udah ngajarin ibu itu. Ibu kalau gitu bisa sholat tasbih pasti saya tawasul, zikir tawasul, gitu loh. Zikir tawasul. Al-Fatihah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zuriyatihi wa ahlihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah sirikun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bisa? Bisa? Bisa. Yang kedua, Al-Fatihah para
mari beribadah Al-Fatihah. Nah iya, ada nabi yang masih hidup menunggu lautan. Siapa namanya? Haidir Al-Fatihah ila hadroh. Nabi Haidir beserta jajaran para penunggu lautannya Al-Fatihah. Fatihain lagi. Ya, para wali-wali, bu, ya wali Allah. Al-Fatihah ila hadroh. Nah, hadir semua nabi. Jadi kalau orang-orang tersebut hadir, doa kita dijabah, bu. Kita termasuk dulu Al-Fatihah ila hadroh. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, wali Allah Baghdad, Tuan Syekh Muhammad Saman di barakatil Fatihah, Fatihah lagi. Banyak banget ini, ngomong. Ya kan? Al-Fatihah ila hadroh. Para aulia minal masrik wal maghrib wabil khusus 9 wali songo. Sebutin tuh satu-satunya Al-Fatihah. Baca. Betul? Kami tahu 9 sampai Sunan Kalijaga kalau menjawab kali dulu penjaga kali katanya berada ibu di situ, ya. Makanya ibu jangan kaget nih sama yang namanya NU, ya. Sunnah wal Jamaah memang kerjaannya begitu, tawasul, zikir. Ya, kenapa? Sama ketika kita mau ketemu presiden, kalau kita langsung, lu siapa? Iya kan? Ada prosedurnya, begitu. Iya, untuk ujuk-ujuk. Kalau saya pun ke istana, siapa? Weh, siapa lu? Jadi mohon maaf bu, sama kita begitu. Ya, kita doain deh tuh bu, yang mana almarhum, almarhumah, jangan pelit-pelit. Tuh, terus doain anak, bu, mantu, semuanya kita doain. 9 anaknya, 9 Fatihah. Keluarga dia, beserta ini, keluarga ini, keluarga ini. Kita tahu anak-anak kita bu. Terus di diri kita juga Fatihain. Gitu loh. Insya itu namanya tawasul. Begitu. Kita punya orang-orang yang kayak sini, burung yang menjaga takwa, siapa? Kiai Haji Alim. Ya itu termasuk. Kita insya Allah kalau kita sering tawasul sama orang-orang alim, ilmunya dapat, keberkahannya, karomahnya dapat gitu. Yang jelek jadi dapat, yang punya utang lunas, yang sakit sembuh. Iya, memang harus begitu. Kalau kita mengenal ulama, insya Allah berkah. Oke, bu. Tuh, itu. Terus yang ketiga, Nabi Muhammad hijrah ke negeri Habasyah. Nabi Muhammad hijrah ke negeri Habasyah. Bukan yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ini ke Habasyah. Hijrah Nabi. Kita boleh nggak hijrah? Hijrah artinya apa sih? Pindah. Kalau kita kebanyakan pindah, kalau kiri kanan musuh kita mundur, atau kan seleher, kabur. Hijrah. Tapi orang berusaha mengingat, orang sono. Makanya saya mampu menantu saya itu mutang-mutang gitu, sebab angin. Yang mutlak-mutlak mah jangan kasih dulu. Bener pisan. Saya sampai juga makanya akal ini teh, bu, nagi orangnya kagak ada. Nyewot. Ya sekalinya ada galakan yang punya utang. Boleh dicok macam-macam. Nah, lu gak kenal gua siapa? Kemarin utangnya enak banget. Kayak gitu. Tapi mudah-mudahan orang salam gak kayak gitu ya. Emang utang tuh paling enak tuh, gayanya yang kagak enak. Mudah-mudahan orang sini gak kayak begitu.
Ya, tunggu. Terus yang keempat, wafatnya Raja Habasyah di tahun ke-9 Hijriah. Di tahun ke-9 Hijriah, kenapa? Dicatat oleh sejarah dalam keadaan beriman. Waktu itu sudah Islam. Dalam keadaan beriman. Bu, ya, ini sejarah. Terus kemudian yang kelima, terjadinya perang Tabuk sama di tahun ke-9 Hijriah. Perang banyak, Bu. Ada perang Handaq, ada perang Uhud, ada perang Badar, ya. Banyak perang waktu zaman Nabi. Handaq yang pada pikir itu ibu dulu, zaman dulu. Makanya kadang-kadang kalau kita mengenang ketika Madinah dan sekitarnya, Mekah dan sekitarnya sampai ke Taif, itu di situ air mata. Kenapa? Ya Allah, ini nanti berjuang, ya. Sekarang kita enak naik mobil. Coba waktu zaman Nabi jalan kaki naik onta, yang namanya tenaga onta. Kalau kita lihat onta kalau jalan dorong banget. Kapan sampainya sedih, Bu. Belum lagi kalau kita lagi menjalankan syai, ya, dari Bukit Sobat Marwah, terbayang sama Ibu Siti Hajar, DWK anak-anak, Bu, Nabi Ismail, dari air minum, kita mau tinggal bawa pulang, udah dikasih masih kumpul-kumpul, dilakban. Tergantung dari pesawatnya. Yang pesawat yang bisa Garuda, SP, sama Lion, jangan masalah. Kalau buat itu semuanya habis itu, pasporan diambil tadi. Ini ketat banget. Iya, memang benar. Nah, ya pada tahu kita belinya mahal dan sobek. Orang Arab lagunya begitu. Kalau di imigrasi kita mati, sampai berapa dia mau ngobrol baik, kiri kanan dirinya berdana, baik-baik saja. Itu karena begitu terjadi. Ya, ini ibu-ibu sekalian. Jadi ada yang namanya perang. Mudah-mudahan kesana itu bukannya kita pengen jalan-jalan, Bu, tapi bagaimana perjuangan Rasulullah mempertahankan, alhamdulillah berkat beliau dengan para sahabat dan para ulamanya sekarang Islam seperti ini. Sedih, Bu, nangis saya, benar. Udah gak berhenti itu bagus banget. Makanya mata daripada dulu ya Allah berjuang seorang perempuan yang sendiri sepi. Dulu bukannya Mekah, namanya Bakkah. Ya, dulu juga Madinah bukan Madinah, Yastrib. Ya, Yastrib itu. Makanya yang pertama dibangun yaitu Masjid Kuba. Makanya siapa orang yang ke Masjid Kuba langsung sholat sunat di sana, maka pahalanya umroh. Berarti kita belum menjadi umroh kan di Mekah, itu masih di Madinah. Subhanallah, itu masjid yang pertama dibangun, baru Masjid Nabawi. Gitu. Nah ini Ibu. Terus kemudian yang keenam, yaitu terjadinya yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini yang sekarang. Isra wal Mi'raj. Isra artinya jalan. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bu, nggak main-main. Waktunya singkat. Karena Allah yang menjalankan. Mungkin kalau Nabi, Masjidil Haram ke Aqsa di Palestina. Dulu masih kita ada di Mekah itu dua kiblatain, Masjid Kiblatain. Ya. Itu ketika Rasulullah sholat di situ dulu memang ke Aqsa di Palestina Arabnya. Ya. Pas dibilang dalam surat Al-Baqarah itu lihat, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Tolong hadapkan wajahmu ya Rasul ke Masjidil Haram. Sejak itu kiblat kita ke Masjidil Haram. Ya, itu perintah Ibu. Nah, itu tanggal 27 Rajab. Bahkan ada yang mengatakan tahun Hazan, di mana tahun berduka cita. Kalau Rasulullah bisa berduka,
manusia lah. Rasulullah juga manusia. Kenapa? Kita juga sama Bu, ditinggalin yang pertama pamannya, nggak lama istrinya yang melindungi, yang memberikan support segala-galanya. Terus ketika dia bersandar gue ikut kata, ya Allah, sedihnya dalam kepala itu Nabi. Makanya dihibur oleh Allah, ya, yang namanya perjalanan dari Mekah ke kemana? Ke Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit pertama sampai ke Sidratil Muntaha. Tuh, udah itu peristiwa Mi'raj. Yang panjang-panjang nanti dah, ya. Terus yang ketujuh, pembebasan Baitul Maqdis, yaitu pada tahun 583 Hijriah. Siapa Bu? Dipimpin siapa? Siapa yang membebaskannya? Yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini juga yang memberikan, apa karena beliau orang kaya, memberikan apa nih yang sekarang kita baca, tawi. 500 tahun Nabi meninggal, itu hampir-hampir saja tidak ada banyak mengenang. Makanya dibuatlah, bikin puisi, gitu. Dilombakan itu Bu. Akhirnya terpilih kayak Syarafal Anam, Diba, Berjanji, gitu ya Bu. Banyak Ibu. Itu kan puji-pujian Ibu dia. Makanya kata-katanya bagus banget kan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu puji-pujian Ibu. Puji-pujian kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi tidak pengen dipuji berlebihan, tapi kita sebagai umat yang telah diangkat derajatnya, terutama kita kaum wanita, ibu sekalian. Nah kemudian yang ke-8 yaitu wafatnya Imam Syafi'i. Kita punya Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, 4. Ya Bu, ini pahamnya berbeda-beda. Nah kalau kita di sini paham mana? Itu ikatan kita Imam Syafi'i. Gitu. Yang ambil air wudhunya aja cuma setengah kepala ini, pas dikubur-kubur. Itu Imam Syafi'i. Terus sholatnya pakai kunut. Nah, makanya orang yang terlumpak dengan kunut, ketika kita belum salam terus kita ingat, kita diperintahkan untuk sujud syahwi. Apa kata-kata sujud syahwi? Mana bunyinya? Subhanallah la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu ikutan Imam Syafi'i. Ini kita tadi tahlil, maulid, begitu. Ya Bu ya. Itu diberi dari Imam Syafi'i. Ibu kalau dari Imam Syafi'i, kecuali kalau kita lagi umroh. Kalau lagi umroh boleh kita ambil Imam Hanafi. Ya Bu ya. Nah, itu yang karena yang buat wudhunya semua kepala wudhunya dibalik dari depan ke belakang gitu. Nah itu untuk itu nanti jaga kita antisipasi. Ya Bu ya. Makanya saya selalu bawa semprotan air zam-zam saya pakai. Kalau memang saya batal, langsung saya semprot semuanya tangan pakai air itu sampai ke kaos kaki tanpa dibuka dan basah. Kalau lagi pun, kecuali kalau mampu ke atas dulu. Kalau di bawah kan tentu dulu. Itu ya Bu ya. Di sana kesentuh aja. Yang penting kita syaratnya jangan lihat siapa yang nyentuh kita. Lanjutkan begitu. Ya Bu ya. Itu ada boleh. Ya. Kalau saya enggak Bu, kalau kira di sana imam lagi apa? Sampai Allah cepat langsung saya Allahumma dini mana ada yang sampai di itu kan nggak apa-apa kan Allahu Akbar. Nah kita sujud begitu ya Bu ya. Cuma banyak terkecoh dulu di sana. Kemarin saya dapat di Madinah tuh yang di Mekah
as-sajadah. Ya, mestinya imam di sana kita juga nggak bisa nyalin jamaah ya. Mestinya kalau memang mau sujud panjang gitu loh. Allahu Akbar sujud gitu. Tadi berdiri lagi, jadi pada bingung. Tadi aku baca lagi gitu. Ya surat as-sajadah ya. Surat as-sajadah begitu. Dari surat tasbih di situ. Gitu ya biar. Kan sujud walaupun kita lagi berdiri, pasti itu kita sujud dulu, baru berdiri, terusin ayat itu, gitu loh. Baru kita rukuk dan sujud. Itu ya. Di sini juga kita baca surat as-sajadah. Belum ada. Iya, pakai cok. Iya, nggak panjang-panjang. Yang orang Indonesia kan pengen pendek-pendek baik. Kalau orang panjang-panjang, nomor panjang-panjang. Ya, yang kesembilan yaitu Imam Abu Hanifah. Wafatnya Imam Abu Hanifah. Ya, udah saya nggak panjang lebar. Yang ke-10 wafatnya Imam An-Nawawi. Wafatnya Imam An-Nawawi. Ya. Terus kemudian yang ke-11 wafatnya Imam Muslim. Ibu tahu Muslim? Ibu kalau ada hadis Rawahu Bukhari wa Muslim. Bukhari gurunya, Muslim muridnya. Tapi beliau akur, nggak pernah merasa disaingi atau tersaingi. Gitu loh. Saya kepengen begitu. Kalau jamaah udah pada pintar, itu berarti meringankan beban saya. Dapat berarti manfaat diamalin. Enggak diamal saya enggak. Ada yang ceramah juga sip, alhamdulillah. Tinggal nambahin uang kan? Iya kan? Apalagi dulu jauh dekat sama, panjang pendeknya sama. Jadi ada gitu Bu. Sekarang kan saya udah bebas. Bebasnya dalam artian udah ada, semuanya udah bisa. Jadi meringankan dari pembawa acaranya, ya, baca Qurannya, baca rakib atau baca tahlilnya, belum lagi baca asmaul husnanya. Wih, udah pintar semua. Zaman dulu, gurunya semua sampai muridnya cuma nonton aja. Kalau saya enggak, saya bagi-bagi, ada buku pinternya, gitu. Nah kan memang bebas kan Bu, ringan, gitu. Nah ini sama. Bukhari, Muslim, hadisnya ahsan, sahih. Hadis Bukhari itu gurunya, Muslim itu muridnya. Itu hadisnya. Guru antara guru dan murid saling mengisi, saling mengingatkan. Mudah-mudahan ini saya sebagai guru, ibu juga sebagai murid juga ya banget jamaah ya Bu ya, biar bisa kerja sama. Gitu ya. Untuk menegakkan yang namanya kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, biar sampai kita sama-sama diridhoi. Yang terakhir, Ibu, lahirnya Nahdlatul Ulama pada tanggal berapa? 16 Rajab 1344 Hijriah atau tahun Masehinya 1926. Makanya kemarin dan terus Ibu, bukan di setiap pekan aja, itu memperingati hari ulang tahun Nahdlatul Ulama 1 abad. Organisasi lain belum ada tuh yang 1 abad. Bahkan baru beberapa udah ada yang di konfren, bubar begitu. Ada yang namanya Nahdlatul Ulama, terus terang lahir itu bulan Rajab, ya. Ini semua Bu, sekecamatan Tambun, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu siapa yang mau ikut itu ke Jawa Timur. Tanggal berapa tuh Februari? Ya, 4 hari cuma di Jawa Timur. Langsung dipilih oleh pimpinan pusat. Siapa namanya? Kopipa. Iya, gubernur sana langsung. Saya juga diikutsertakan, cuma kegiatan saya kalau sampai 4
ikut, gitu ya Bu ya. Muslimat diikut sertakan di sana. Ya, tanggal Februari deh, di awal Februari. Itu makanya kalau saya izin saya nggak bisa ikut-ikut, gitu ya. Nggak apa-apa, Ustazah, yang penting doanya. Ya kita bantu doa. Yang di luar pokoknya yang di luar masyarakat semuanya Ibu mengadakan satu abad NU. Makanya kalau ditanya NU lahir pada tanggal berapa? Kalau tahun Hijriah 16 Rajab, ingat Ibu, 16 Rajab 1344 Hijriah. Ya kalau kita hitung di tahunnya yang tahun Masehi 1926 Masehi. 1926. Kita sebagai orang ya Nahdlatul Ulama, Nahdliyin dipanggilnya ya. Mudah-mudahan kita hafal kelahirannya. Ya itu semua semuanya kota Bekasi, kota kabupaten semuanya mengadakan. Alhamdulillah kemarin setiap kar dapat tuan rumah. Kemarin setiap kar dapat menjadi tuan rumah Ibu. Alhamdulillah ya semuanya. Sekecamatan Tambun Selatan, kabupaten kemarin pada datang, kota juga pada datang. Ya, tokoh-tokoh. Mungkin kalau Ibu kemarin datang, Ibu pasti akan melihat. Tapi kayaknya dari Yerusalem ada kayaknya. Saya nggak lihat banget. Cuma nggak seluruhnya. Ya, Budela kayaknya datang ya. Saya lihat. Iya. Yang lain gak ada yang datang. Ya, sibuk kali ya. Enak Bu, jadi kita betul-betul zikir, istighosah kita ya, kita istighosah. Sebenarnya gak apa aja sih, yang saya undang ya, ketua. Saya kan ketua ranting ya, saya ketua ranting muslimah, nggak sombong. Iya. Saya ketua ranting muslimat. Ini termasuk di dalamnya. Ono juga termasuk no. Oh, termasuk. No. Kayaknya mau keluar dia di Banser jadinya. Karena dia kayaknya di Banser deh. Enggak di muslimat lagi nanti. Ya. Mudah-mudahan ibu sekalian pada masjid ya. Yang terpenting insya Allah Selasa pertama ya, Februari, Selasa pertama Februari ya di Al-Mustafa. Saya itu aja nanti penutupan atur aja ya. Ibu sekalian kalau saya mah gampang. Kayak kemarin dulu yang misi ya ada yang mulia. Oke. Dua kali Senin kalau saya ngomong bukan tahu saya ini akan kamu bagian menteri perhubungannya saya masih di Mekah. Kita siap ya katanya. Ya, sebetulnya malu ya harus enggak apa-apa Bu. Saya kan banyak ladang. Ya, dikira aja. Di sini enggak kita sudah Obama. Alhamdulillah ya. Saya banyak kebun juga banyak saya mah. Di sini enggak, di sono. Di sini enggak, di sono. Gitu. Di sono enggak diterima, diam aja di rumah. Gitu ya. Ya, dia berangkat ya Bu ya. Ada di masjid, jujur, bentar lagi kan mau masuk di Zuhur atau Zuhur ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi ya Bu ya, yang tercatat di dalam bulan Rajab sudah banyak sih Bu. Saya ngambilnya cuma sedikit aja. Ya capek ngomongnya kan Ibu, banyak banget lah. Apalagi yang kagak nyatet, ya, yang dengerin doang, begitu. Ya, tapi sekarang udah canggih. Ibu rekam aja sebetulnya pakai HP. Jadi udah nggak usah nyatet. Nanti di rumah dibuka, gitu ya Bu ya. Saya begitu. Seperti saya ini aja rekam semuanya sekarang ya. Iya, Bu ya. Jadi kita akan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan yang hadir semua di sini Allah panjangkan umur kita, Allah siapkan kesadaran kita, Allah berkahi rezeki kita untuk ibadah, Allah berkahi keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah. Ketika mati kita dalam husnul khatimah. Ilmu yang selalu kita tuntut Allah jadikan ilmu yang barokah yang bermanfaat agar kita bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah khususnya bagi keluarga kita dan tentunya bagi masyarakat lingkungan kita. Dan juga yang sedang sakit kita doain mudah-mudahan yaitu Bayu Aji bin Haji Maskuri bin Haji Maskuri, yang mana ini keluarga? Oh itu. Kenapa ibu mau dioperasinya? Jadi 1 gelas. Subhanallah bu. Insya Allah itu kumis kucing itu untuk mendorong batu. Ibu jangan dianggapnya bu, kita makan itu kan nggak tahu garamnya. Kan itu gumpalan, mecin, ya dan lain sebagainya dah. Ya, ya ini hati-hati bu. Sekarang makanan udah pada pakai itu, ya. Kan itu dalam kumis kucing nggak usah banyak-banyak. Gitu. Ya bu ya, itu diminum dulu deh. Jangan sampai kita berurusan nanti dengan yang namanya pisau. Gitu ya bu ya. Mudah-mudahan ya bu ya, itu kan nggak mahal. Nyari aja murah, sama tetangga banyak. Ya, banyak. Mudah-mudahan ibu saya masih menjalani seperti itu sampai sekarang. Gitu ya. Mudah-mudahan ibu sekalian kita sehat walafiat. Yang tadi kita sebutkan yang sedang sakit yang menjalankan operasi, ya diberikan kesabaran baik yang sakit maupun keluarganya. Ya, yang terakhir kita doain sekali lagi untuk ketua majelis taklim beserta jamaah beserta keluarga, berdoain panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya agar bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah, bisa menyatukan umat. Begitu juga guru pembimbingnya, ibu kita doain panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya, berkah keluarganya. Ala hadirinnya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma rabbana ashabin nas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mughfirul maghfirah wa halana bil ahsanil hal wa hasil maqasidana khususan keluarga besar Masjid Majelis Taklim Nurul Salam Kampung Hulu. Ya Muhammad Jafar Ij'alna Hamana wa Mana Farjan Najila birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa